Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 8. Perkenankan, kami kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang kurikulum dan juga pembelajaran. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Krisna Virania Purba dengan akhiran NIM 069. Yang kedua, Nimade Anindya Widyaningrum dengan akhiran NIM 017. Dan yang terakhir, Salsabila Jauza Putri dengan akhiran NIM 021. Adapun pokok pembahasan dalam materi kita kali ini, yang pertama, pengertian kurikulum dan pembelajaran, yang kedua, perkembangan kurikulum di Indonesia, dan yang ketiga yaitu evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan juga pembelajaran. Nah, jadi pengertian kurikulum yaitu ada dua, yaitu secara etimologi dan undang-undang dan juga menurut para ahli. Jadi, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1. Selanjutnya yaitu menurut para ahli, menurut Hamid Hasan dan juga Purwadi. Jadi menurut Hamid Hasan, ia mengatakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Nah, yang kedua, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Dan yang keempat yaitu kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku dan kemampuan tertentu pada para peserta pendidik. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli yaitu Purwadi. Ia mengatakan bahwa ia memilah pengertian kurikulum menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kurikulum sebagai ide, yang kedua kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum, yang ketiga kurikulum menurut persepsi pengajar, yang keempat kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioperasionalkan oleh pengajar di kelas. Dan yang kelima yaitu kurikulum experience, yakni kurikulum yang dialami oleh peserta didik dan kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum. Selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran. Nah, jadi secara umum pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan, di mana komponen strategi pembelajaran tersebut adalah guru, peserta didik, tujuan, bahan pengajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pembelajaran, evaluasi, dan situasi lingkungan. Nah, jadi pengertian pembelajaran menurut para ahli, yaitu menurut Warsita, ia mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dan selanjutnya ada Sutjana,
ia mengatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu, ada pun pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Baik, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum pada tahun 1947 atau Rencana Belajar. Ini merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka, yang artinya perubahan arah pendidikan akan bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke arah kepentingan nasional. Saat itu diterapkan asas pendidikannya berdasarkan pada Pancasila. Karena kurikulum ini lahir di kala atau di setelah Indonesia merdeka, maka pendidikan ini akan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Artinya memang pada saat itu masyarakat Indonesia harus dituntut untuk berpola pikir sesuai atau terbuka terhadap perkembangan zaman. Sebagai contoh nih, pada zaman dulu wanita tidak boleh sekolah karena memang dikatakan pada zaman dulu atau diingatkan atau diajarkan pada anak generasi-generasi setelahnya bahwa perempuan itu kodratnya ya memang di dapur atau sudah takdirnya kalian pasti ke dapur juga. Nah, ini pemikiran yang salah gitu, memang harus diperbaharui pada saat itu. Dan juga kenapa sih kok udah ada kurikulum ini kok diganti lagi? Karena kurikulum ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah masih terbayang-bayang pendidikan zaman Belanda. Belanda pada saat itu memang menerapkan pendidikan yang namanya politik etis. Jadi bahasa pengantar pendidikan pada saat itu memang bahasa Belanda. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan jenjang perkuliahan itu masih menggunakan bahasa Belanda. Kenapa bahasa Belanda yang digunakan pada saat itu? Karena pemikiran masyarakat Belanda yang menjajah Indonesia memang agak sedikit lebih maju pola pikirnya. Karena menurut dia bahwa ranah suatu negara itu bisa maju atau kemana sih arahnya, ini mau ke kanan ke kiri itu tergantung bagaimana sistem pendidikan atau bagaimana pendidikan yang ada di negara itu. Jadi dengan dia membuat semua bahasa harus menggunakan bahasa Belanda, boleh menggunakan bahasa Indonesia namun terbatasi. Kan lama-lama sebagai rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia kita akan lebih asik menggunakan bahasa Belanda ketimbang bahasa nasional kita sendiri. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Nah, kurikulum di Indonesia akan terus mengalami penyempurnaan kurikulum. Nah, di kala kurikulum ini akan lebih merinci pada setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling utama atau ciri dari kurikulum ini adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya di kehidupan sehari-hari kita pasti akan membutuhkan moral, etika, sopan santun. Nah, di sini di kurikulum ini akan diajarkan hal-hal seperti itu. Nah, lalu kenapa kurikulum ini diganti lagi? Karena memang kurikulum ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu materi pelajaran yang belum terorientasi pada masa depan. Nah, jadi artinya karena diajarkan berorientasi pada kebutuhan untuk hidup di masyarakat pada saat itu, belum memiliki visi dan misi bagi kebutuhan kita di masa yang akan mendatang akan pendidikan. Jadi memang yang difokuskan di sini adalah bagaimana cara guru, di sini sebagai patokan yaitu guru. Bagaimana guru untuk mengajarkan etika, moral, dan juga sopan santun pada anak didiknya untuk menerapkan pada kehidupan sehari-harinya. Memang yang dijadikan patokan adalah guru. Guru harus bisa memberikan pedoman nilai, moral, etika yang diajarkan kepada anak didiknya atau muridnya.
Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Nah, menjelang tahun 1964, pemerintah ini kembali lagi menyempurnakan sistem kurikulum yang ada di Indonesia. Kali ini namanya diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Adapun beberapa nih ciri utama dari kurikulum ini, yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyatnya mendapatkan pendidikan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran akan dipusatkan pada program Pancadharma, di mana program Pancadharma ini merupakan program yang mengembangkan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Mengingat lagi bahwa memang jenjang pendidikan formal ketika seorang anak itu merupakan sekolah dasar yang pertama. Jadi memang di sini pemerintah memfokuskan bagaimana seorang peserta didik atau anak itu memang dibentuk baik moralnya, etikanya, kecerdasannya. Ini digunakan sebagai apa? Bekalnya dia sebagai pondasi dasar untuk pendidikan. Lalu, kenapa kurikulum ini ditinggalkan lagi? Karena kurikulum ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, salah satunya yaitu kurikulum ini digunakan hanya untuk tingkat sekolah dasar saja, belum mencangkup pendidikan lanjutan atau juga perguruan tinggi. Jadi memang di sini yang digunakan itu ya khusus untuk sekolah dasar saja. Di sini bagaimana cara guru untuk mendidik anak didiknya pada jenjang dasar tersebut menjadi insan yang bermartabat, bermoral, cerdas, dan berwawasan luas, beretika tentunya, dan lain sebagainya. Disinilah pedoman seorang guru itu diuji gitu, bagaimana ketika pendidikan dasar ini mereka harus mempunyai atau menghasilkan peserta didik yang nantinya berkualitas di masa depan. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Jadi tujuannya yaitu memang untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan akan beragama. Ciri materi utamanya yaitu bersifat teoritis, tidak mengait dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan. Jadi memang tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, kurikulum ini bersifat correlate subject kurikulum, yang artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi atau hubungan dengan kurikulum sekolah lanjutan. Jadi memang ketika materi yang diberikan pada sekolah dasar ini akan memberikan kelanjutan pada jenjang berikutnya. Nah, lalu kenapa kurikulum ini ditinggalkan? Karena memang kurikulum ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran sekolahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Jadi yang diberikan hanya teori, dan teori. Tidak bagaimana sih pelajaran ini berguna nih untuk kehidupan sehari-hari kita. Tidak diterapkan seperti itu. Memang yang diterapkan adalah hanya materi, teori, dan teori. Karena memang difokuskan untuk melanjutkan korelasi pendidikan pada jenjang berikutnya. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini akan menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembelajaran. Nah, latar belakang lahirnya kurikulum ini yaitu konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management of Objective, yang terkenal pada saat itu dengan kata lain yaitu metode materi. Guru akan dibuat sibuk dengan menulis rincian apa yang harus dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran. Jadi memang yang dianjurkan dalam kurikulum ini yaitu siswa diberikan materi oleh guru. Nah, lalu kenapa kurikulum ini ditinggalkan? Karena kurikulum ini memang memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu kurikulum ini berorientasi pada guru. Nah, hal ini akan membentuk perspektif atau pandangan bahwa gurulah yang akan mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode ceramah, metode-metode dikte ini sering digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi. Nah, sehingga sebagai peserta didik atau siswa, kita untuk berkreativitas saat pembelajaran itu sangat terbatasi. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini bercirikan proses skill approach. Proses skill approach itu dalam bahasa Indonesia yang artinya pendekatan keterampilan proses. Merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang akan mengarahkan pada keterampilan kemampuan dasar berupa mental maupun sosial untuk menemukan atau mengembangkan fakta dan konsep, ataupun pengembangan sikap ataupun nilai sesuai dengan proses belajar mengajar yang akan mengaktifkan siswa sehingga mampu menumbuhkan sejumlah keterampilan tertentu dalam diri peserta didik. Lalu apa sih pentingnya proses skill approach ini? Nah, dengan adanya hal ini akan menambahkan percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi
pengalaman intelektual, emosional, ataupun fisik yang dibutuhkan agar didapatkan hasil belajar yang maksimal, serta untuk penerapan sikap maupun nilai yang sesuai. Lalu kenapa ditinggalkan? Karena pada kurikulum ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, salah satunya yaitu peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator. Guru akan menyediakan segala bentuk fasilitas yang akan menunjang dalam kegiatan proses belajar mengajar, seperti misalnya buku dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa dalam kegiatan belajar mengajar ini sangat kurang atau dibatasi. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum 1975 dan juga kurikulum 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan juga proses belum berhasil dengan apa yang kita harapkan, sehingga dalam kritik berdatangan yang disebabkan karena banyaknya beban siswa yang dinilai terlalu berat dari muatan nasional maupun dari muatan lokal. Kalau dari muatan lokal akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan kebudayaan daerah yang lainnya. Lalu kenapa kurikulum ini ditinggalkan? Salah satunya memiliki kekurangan, seperti beban siswa yang terlalu banyak, karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi pada substansi mata pelajaran tersebut. Karena memang dalam proses ini akan digunakan untuk sebagai perpaduan pada kurikulum 1975 dan juga kurikulum 1984. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. Nah, kurikulum ini akan menekankan pada kurikulum yang berbasis kompetensi atau KBK, yaitu kurikulum yang akan menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Berorientasi pada hasil belajar, penyampaian dalam pembelajaran akan menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan bagaimana cara guru mengajar dan juga keadaan siswa. Dan juga sumber belajar bukan hanya dari guru saja, tetapi juga sumber belajar lainnya yang telah memenuhi unsur edukatif, seperti misalnya dari buku, dari Google, dari YouTube, dan lain sebagainya. Nah, lalu kenapa kurikulum ini ditinggalkan? Salah satunya memiliki kekurangan, yaitu dalam kurikulum ini hasil belajar indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena gurulah yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan juga lingkungannya. Jadi memang untuk indikator belajarnya sudah ditentukan dari yang membuat kurikulum. Jadi guru hanya menjalankan sesuai dengan panduan pada kurikulum. Nah, hal ini tidak sebanding dengan apa yang terjadi di lapangan, karena pada dasarnya kalau kita ingin membentuk suatu indikator itu harus berdasarkan pada lingkungan dan juga keadaan peserta didik. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, penyusunan KTSP ini menjadi tanggung jawab pihak sekolah di bawah binaan dan juga pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat, dengan ciri berbasis kompetensi dasar, bertumpu pada pembentukan kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa, bukan penerusan materi pembelajaran, dan berpendekatan atau berpusat pembelajaran, bukan pengajaran. Namun, kenapa kurikulum ini diganti lagi? Karena kurikulum ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, salah satunya itu masih banyak guru yang belum memahami KTSP, baik secara kompetensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Seperti misalnya di sini telah dijelaskan bahwa pendekatan ini akan berpusat pada pembelajaran, bukan pengajaran. Jadi memang dalam proses belajar mengajar itu kita saling belajar baik dari guru ke siswa, siswa ke guru, bukan berdasarkan pengajaran. Kalau pengajaran kan guru mengajarkan kepada siswa. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini berbasis kompetensi yang memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum inti mencangkup sejumlah kompetensi dan juga seperangkat tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku ataupun keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria kelulusan. Kegiatan pembelajaran ini perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Nah, kurikulum ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu guru banyak salah kaprah karena beranggapan bahwa kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Sebagai contoh misalnya matematika.
Sebagian orang mungkin mengerti, tidak dijelaskan oleh guru, tapi untuk sebagian lagi memang harus ada penjelasan dari guru mengenai konsep dan juga mengenai pembelajaran matematika tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai materi evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan. Evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan. Bahwa evaluasi pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru secara sistematis, terarah dan terencana dalam upaya mengetahui sampai sejauh mana terjadi perubahan perilaku pada diri siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat menentukan tindakan yang tepat. Dengan evaluasi dapat diketahui kebutuhan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan guru dapat menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Ada beberapa pembagian dari evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, fungsi evaluasi dalam pendidikan. Secara umum, evaluasi dalam pendidikan memiliki fungsi untuk mengetahui gambaran kondisi siswa dalam proses pembelajaran serta memberikan umpan balik bagi guru berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Kegiatan dan hasil evaluasi dalam konteks pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah mempunyai fungsi, diantaranya 1. Fungsi penempatan. Kegiatan evaluasi, guru dapat menyeleksi siswa. Contohnya, memilih siswa untuk diterima di sekolah tertentu, menentukan siswa apakah naik kelas atau tidak, menentukan siswa yang akan mendapat beasiswa dan sebagainya. Yang kedua, fungsi formatif. Kegiatan evaluasi, guru dapat mengetahui keberhasilan siswa setelah mengikuti satu pokok bahasan atau tema dari kegiatan pembelajaran tertentu. Kegiatan ini disajikan di tengah program pengajaran untuk memantau kemajuan belajar siswa untuk memberikan umpan baik kepada siswa maupun guru. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Kegiatan evaluasi dapat mendeteksi kelemahan atau kesulitan yang dialami oleh siswa. Berbagai kelemahan dan kesulitan merupakan bahan yang dapat dijadikan pertimbangan guru dalam mencari bahan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Yang keempat, fungsi sumatif. Kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai penentu kelulusan jenjang tertentu. Misalnya, dari SD ke jenjang SMP. Jenis evaluasi ini sebenarnya dapat digunakan untuk menentukan kelulusan siswa dalam menguasai mata pelajaran tertentu setelah melewati proses ujian semester atau catur bulan. Prinsip evaluasi dalam pendidikan. Ada beberapa prinsip umum dalam pelaksanaan evaluasi. Betapa baiknya perencanaan dan prosedur evaluasi diterapkan, maka apabila dipadukan dan ditunjang dengan prosedur yang baik, maka hasilnya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa prinsip evaluasi, diantaranya A. Proses evaluasi tidak bisa lepas dengan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Oleh karena itu, penetapan rancangan evaluasi harus sudah dilakukan pada waktu menyusun rencana pembelajaran, sehingga keempat komponen pengajaran itu bekerja sama dengan baik. B. Keterlibatan siswa. Proses evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswa merupakan suatu kebutuhan bagi diri siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran evaluasi mutlak diperlukan. Bahkan siswa juga diberi kesempatan dan peluang untuk melakukan evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. C. Koherensi. Kegiatan evaluasi harus sejalan dengan materi yang telah disampaikan. Selain itu, evaluasi juga harus sejalan dengan aspek yang hendak diukur. D.
pedagogus. Hasil evaluasi di samping alat untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran, juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah tingkah laku melalui kegiatan pendidikan. Siswa yang menguasai pembelajaran akan mendapat ganjaran atau reward, sedangkan mereka yang kurang memahami materi pembelajaran, evaluasi ini sebagai hukuman. Akuntabilitas. Hasil evaluasi merupakan bentuk pertanggungjawaban proses pendidikan untuk disampaikan kepada pihak terkait seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Baik, di akhir kata, pendidikan adalah senjata yang efeknya bergantung pada siapa memegang di tangannya dan pada siapa itu ditujukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.